القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب فردتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Untuk bisa melakukan supervisi mungkin insya Allah besok Mas Hamil di jam saya pas mengajar di jam pertama itu di kelas 10-2. Besok di jam pertama di kelas 10. Jam pertama jam kedua. Untuk mapel apa? Ini pasti kan bukan dua mapel Ya, sosiologi dan ini untuk mapel apa? untuk mapel sosiologi. Oke, sedikit. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di Pak Sigit atau gimana? Ya, terima kasih Mas Hamil. Berhubung besok itu saya mengajar sosiologi di bab fokus kajian sosiologi, nanti tujuan dasarnya siswa dapat memahami dan memberi contoh fokus kajian sosiologi pertama aja. Ya, saya sambil lalu kita. Ya. Jadi siswa dapat memahami fokus kajian sosiologi itu apa aja. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengikuti kajian sosiologi. Yang kedua nih sih, area pengembangan yang tidak dicapai kira-kira apa saja? Ya. Area untuk yang apa, pengembangan yang diharapkan siswa di sana nanti aktif Pak Jamil. Jadi siswa itu nanti aktif dalam pembelajaran dan ada diskusi juga dalam pengelolaan kelas dan nanti siswa banyak aktif. Oke. Ya. Yang kedua sih dari aktif dalam pembelajaran kira-kira Siswa nanti juga dapat
belajar kelompok. Oh, belajar Kelompok diskusi kelompok ya. diskusi kelompok nanti karena mencari fokus kajian sosiologi itu apa aja. Yang ketiga mungkin masih ada sih. Sudah ya. Nah, oke. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai pembelajaran partisipasi di besok ada dua isu. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kembali siswa itu diskusi kelas. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga di sini. Untuk mencapai kedua hal itu di sini, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk mana? Sini apa gitu? Ya. Saya sudah menyiapkan semua strategi Pak Jamil untuk kelas 10 khususnya ini karena mereka memang baru untuk memasuki jenjang SMA. Jadi strateginya itu saya sudah menyiapkan strategi pembelajaran aktif atau yang namanya active learning. Oh, learning. Oke. Jadi di mana nanti siswa itu belajarnya pakai LCD. Nanti di LCD itu pertanyaannya saya kasih model TTS diisi secara kelompok. Terus masih ada? Dan nanti tidak ada sudah itu setelah di model TTS diharapkan nanti siswa itu aktif dan bisa diskusi di kelompoknya dengan menyenangkan. Oke. Berarti dalam pembelajaran besok itu Pak Singgi akan menerapkan active learning ya, Sing, dengan model belajar kelompok. Terus sarana yang dipakai adalah yang di dalam pembelajaran itu ada yang namanya PTS ya. Ya, dengan PTS. Oke. Baik Pak Singgi, terima kasih. Percakapan awal kita sebelum kita melaksanakan supervisi kelas di kelas ini untuk besok. Mungkin ada hal lain yang perlu dipersiapkan tapi besok Sudah. itu ya. Baik, terima kasih Pak Sing. Sampai jumpa besok. Kelas 22. Siap, saya tunggu Mas Jamil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Baik ya, kembali lagi bersama dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi bab fokus kajian sosial di masyarakat. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdua. Mulai. Sifat sosiologi ya. Ada juga cuma kita belajar bapak sosiologi. Oke. Baik ya, setelah kemarin kita belajar tentang siapa itu bapak sosiologi, kenapa kita harus belajar sosiologi, dan sifat-sifat sosiologi itu ada etis, relatif, dan non etis. Nah sekarang kita akan belajar tentang fokus kajian sosiologi, hal-hal sesuatu yang dipelajari dalam sosiologi kehidupan sehari-hari. Oke, saya bilang sosiologi itu yang kita tentang kehidupan masyarakat yang akan terang caranya itu dengan berbeda sekolah. Inti pelajaran
Yang lain, Pak. Yang lain bantu soalnya. Sudah, tulis berapa sini ya? Nggak masalah. Tulis di depan. Sudah. Benar? Benar? Baik, kelompok 4. Jawabannya apa? Bisa terang. Benar. Benar ya? Ya, kelompok 1 lagi maju. Jawabannya alhamdulillah benar semua. Kelompok silakan diunjukkan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sing, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tadi ketika saya ikut kelasnya Pak Sing mengobservasi pembelajaran, Iya, Pak. luar biasa keren Pak Sing. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu nampak bahagia, aktif dan sebagainya begitu. Begini Pak Sing, ada beberapa Ya, hal Pak. yang ingin saya gali info dari Pak Sing pada saat melakukan pembelajaran itu ya. Ya. Apa istilahnya? Setelah pembelajaran itu berlangsung kan kita harus berefleksi Pak Sing ya. Seperti guru. Ya. Sehingga kita dapat mengetahui apa sih yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai gitu ya. Ya. Untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke Pak Sing, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama Pak Sing, Iya, Pak. kalau secara umum pembelajarannya oke. Ya, saya dari hasil instrumen supervisi yang sudah saya sediakan. Ada pertanyaan dari saya yang pertama Pak Sing. Iya. Menurut Pak Sing gini, apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Sing tetapkan dalam pembelajaran tadi? Iya. Untuk pencapaian yang saya lakukan di kelas tadi, ada Pak faktor-faktor yang belum sepenuhnya itu belum tercapai, Pak, menurut saya. Iya. Jadi menurut saya kan secara umum sudah bagus nih. Iya. Tapi menurut Pak Sing ada hal-hal yang belum tercapai. Apa itu kira-kira Pak Sing? Untuk yang menurut saya belum tercapai itu seperti referensi atau literasi untuk siswa itu, Pak. Jadi yang tadi metode yang saya gunakan seperti penggunaan media teka-teki silang, ternyata tidak semua anak itu paham atau mengerti teka-teki silang itu apa, terus cara bermainnya teka-teki silang itu apa. Nah, itu mungkin untuk itu belum saya jelaskan semuanya. Jadi faktor seperti itu yang belum saya jelaskan. Pembelajaran dengan model menggunakan metode teka-teki silang itu ini kan efektif nih Pak Sing ya. Yeah. Tetapi di sana ada kendala bahwa referensi anak, literasi anak itu masih minim. Sehingga proses pembelajaran agak terganggu gitu Pak Sing ya. Iya. Oke. Pak Sing, kita lanjut perbincangan kita. Iya, Pak. Kalau tadi Pak Singgi mengatakan masih ada hal yang belum tercapai, salah satunya adalah referensi dan literasi anak-anak kita masih rendah. Oke Pak Sing, pertanyaan saya, kira-kira apa sih faktor penyebab anak-anak kita kok seperti itu di kelas itu? Iya, baik Pak. Untuk faktor penyebabnya ya menurut saya itu anak-anak itu karena sesuai berkembangnya zaman, anak itu sekarang jarang sekali untuk membaca. Apalagi untuk kemampuan literasi anak-anak sekarang juga masih dalam kendala. Karena anak-anak di sini penggunaan media handphone atau medsos khususnya itu anak-anak lebih sering lihat video daripada membaca, itu menurut saya mungkin. Oke. Jadi memang anak-anak kita kan sudah dipastikan anak sudah punya HP gitu ya. Iya. Tetapi mereka tidak gunakan untuk membaca artikel atau referensi literasi yang lain, tapi justru mereka sering membuka aplikasi TikTok dan sebagainya gitu ya. Iya, sehingga mereka untuk tingkat literasi dan mencari referensi sangat rendah sekali. Iya. Masih ada faktor lain kira-kira Pak Sing? Mungkin ya itu faktor yang lain dari saya itu mungkin untuk bahan
persiapan atau referensi untuk Oh ya. mengasih pengertian bahwa media yang saya akan gunakan itu seperti ini. Jadi kurang pengertian untuk dikasih ke anak. Oke. Ya. Jadi faktor yang kedua, Pak Singgi sebagai guru Ya. ini kurang mempersiapkan ya. Ya, kayak gitu. Oke. Kira-kira nih Pak Sing, Oke. bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut, hal yang kurang itu sehingga nanti bisa lebih sempurna proses pembelajaran kira-kira. Caranya bagaimana menurut Pak Sing untuk mengatasi? Untuk mengatasi tersebut ya mungkin di minggu depan saya akan siapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas, yang dimana itu minggu depan itu siswa yang terlibat langsung pembelajarannya, jadi siswa yang terlibat dan merasakan langsung pembelajaran yang akan saya berikan, tugas-tugasnya kayak gitu. Baik. Oke. Kapan itu yang akan dilakukan Mas? Tentunya langsung di pertemuan minggu depan. Minggu depan ya? Oke. Terus sarana yang mau digunakan apa saja? Caranya seperti biasa Pak Zamil, ada LCD, saya tetap butuh LCD untuk memberikan materi, untuk memberikan materi yang mudah, terus LCD, setelah itu saya akan memanfaatkan media sosial anak-anak untuk bisa belajar dengan menyenangkan kayak gitu. Nanti media sosial itu tugasnya akan saya suruh diupload ke sana biar anak-anak ada rasa senangnya. Baik, saya setuju Pak Sing dengan rencana Pak Sing untuk mengatasi faktor-faktor kekurangan tadi. Salah satunya adalah tetap menggunakan LCD, terus mempergunakan HP anak-anak dengan membuka media sosialnya untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Oke. Dalam proses itu kira-kira Pak Sing mau melibatkan siapa saja nih? Tepat untuk memperlibatkan saya butuh teman-teman di sekolah, stakeholder sekolah, itu teman sejawat, guru-guru yang lain. Bisa itu juga saya minta bantuan staf, karyawan di sekolah juga, TU atau karyawan. Ini rencananya kalau melibatkan banyak orang, mau di video nih Pak Sing, mau di syuting nih? Iya jelas. Karena saya juga punya media sosial Pak Zamil, jadi saya juga ingin eksis. Ya bisa diupload di media sosial Pak Sing. Iya makanya siap. Semakin dekat dengan luar biasa. Oke, saya dukung. Sip. Oke Pak Sing. Ya. Saya sudah memahami dari refleksi-refleksi yang sudah Pak Sing lakukan. Sekarang yang ingin saya menggali info adalah rencana tidak lanjut nih Pak Sing. Untuk pembelajaran berikutnya nih Pak Sing. Pembelajaran berikutnya ini apa saja yang akan dipersiapkan oleh Pak Singgi? Ya, terima kasih Pak. Karena saya sudah mengevaluasi kegiatan saya sebelum-sebelumnya, kekurangan-kekurangan saya sebelumnya, saya sudah untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu biar tidak terjadi lagi kekurangan saya. Jadi yang saya siapkan tetap metode yang sesuai nanti di kelas. Metode yang sudah saya siapkan, nanti anak-anak akan terlibat dalam pengerjaan tugas dan kegiatannya nanti, Pak Zamil. Jadi metodenya nanti akan saya siapkan matang-matang. Apa itu metodenya? Kira-kira metodenya kan karena di pertemuan selanjutnya anak-anak ini ada materi tentang penelitian sosial. Nah nanti anak-anak saya suruh mencari masalah di lingkungan rumahnya secara berkelompok. Nanti di dalam masalah itu anak-anak susun laporan kayak membuat artikel lah itu Pak Jamil. Jadi ini metode problem based learning. Jadi anak-anak saya suruh mencari masalah sosial. Nah nanti saya suruh bentuk kelompok, membuat tugasnya dalam bentuk artikel. Setelah itu di dalam pengerjaannya anak-anak juga saya suruh untuk memvideokan, dimasukkan ke sosmednya. Nah, ternyata di desa ini ada masalah seperti ini dan anak-anak juga suruh video untuk solusi biar tidak terjadi masalah sosial seperti ini lagi. Kalau saya membayangkan ini, wah itu grand design ini kayaknya Pak Sing. Luar biasa. Oke, dengan menggunakan metode problem based learning gitu ya. Anak-anak diajak untuk menyusun artikel,
karena mereka harus melakukan penelitian sosial. Setelah itu nanti harus diupload ke dalam media sosial gitu ya Pak Singgi. Iya. Oke. Oke, dengan metode seperti itu Pak Sing, sarana media pembelajaran apa yang bisa digunakan Pak Sing? Rencananya media pembelajaran apa saja yang bisa digunakan saat itu? Ya, untuk media yang disiapkan anak-anak adalah ya HP untuk merekam itu Pak Zamir. Dan medsosnya anak-anak nanti per kelompok ada satu medsos yang disiapkan untuk diupload tugasnya itu. Itu. Oke Pak Sing. Oke. Iya. Saya kira itu cukup Pak Sing. Bincang-bincang kita tentang kegiatan supervisi akademik ya, supervisi kelas yang saya lakukan bersama Pak Singgi. Semoga Pak Singgi lebih mampu melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih baik. Sukses untuk Pak Sing. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak Kamil, peduli dan memperhatikan saya. Terima kasih juga. Ini hanya saya sekedar melaksanakan tugas. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa Pak Sing di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.